Shalom Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari KPA Online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, di KPA Online hari ini kita akan bicara tentang dua macam dasar. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita bisa lihat bahwa satu perumpamaan yang sangat terkenal dan sudah sering dikhotbahkan di gereja. Perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang jelas arahnya dan dalam pengertiannya mudah untuk dimengerti oleh orang Kristen. Dua macam dasar bercerita tentang dua orang yang mendengarkan firman Tuhan namun berbeda dalam tindak lanjutnya. Orang yang pertama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang tersebut digambarkan sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 25 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sedangkan orang kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukan firman tersebut. Orang tersebut dibilang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di Matius 7 ayat 27 berkata, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada tiga hal yang akan kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, yaitu gambaran dua orang yang mendengarkan firman Tuhan namun berbeda dalam tindak lanjutnya. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, perikop ini Yesus mengatakan orang yang mendengar perkataanku. Kalimat itu ditujukan kepada orang-orang banyak dan murid-muridnya yang saat itu datang dan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Perikop ini jika kita cermati merupakan satu kesatuan pengajaran dalam perikop khotbah di bukit. Kita bisa temukan dalam Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Di dalam Matius 5 ayat yang pertama Yesus berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Di pasal 5 dan pasal 7 di sana Yesus mengajarkan banyak hal tentang pengajaran. Dan kita sudah mempelajari itu dalam KPA kita hari ini. Satu tahun 2022 ini kita pelajari dari Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Dan hari ini kita sampai ke gambaran tentang perumpamaan dua macam dasar. Nah, dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa banyak orang yang datang antusias untuk mendengarkan pengajaran yang Yesus berikan. Ini menjadi satu gambaran orang yang mendengar perkataanku adalah gambaran orang Kristen saat ini yang mengikuti Yesus dan menjalankan kekristenannya dengan baik. Lihat bahwa gambaran tentang orang yang mendengarkan perkataan Yesus, perkataan kukunya adalah Yesus, itu adalah gambaran tentang orang-orang Kristen saat ini. Orang-orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, menjalankan kehidupan kekristenan. Mereka yang beribadah dengan baik. Mereka yang menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Nah, apa yang menjadi pembedanya? Apa yang menjadikan hal ini menjadi satu hal yang spesial? Kenapa sampai ada dua tipe orang yang dikatakan Yesus sebagai orang bijaksana dengan orang yang bodoh? Nah, hal yang kedua yang kita pelajari adalah orang bijaksana mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang bodoh mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukannya. Hal yang kedua adalah orang bijaksana dan orang bodoh, keduanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun orang bijaksana selain mendengarkan firman Tuhan juga melakukannya. Hal ini digambarkan sebagai orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sehingga ketika datang hujan dan banjir serta angin melanda, maka rumah tersebut tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Mereka yang menjalankan firman Tuhan adalah mereka yang mengerti dan memahami serta mengimani firman tersebut. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang yang menjalankan firman Tuhan adalah orang yang menunjukkan, membuktikan bahwa dia mengimani firman Tuhan tersebut.
Jadi ya tidak ada orang yang menjalankan firman Tuhan tanpa dia imani, tanpa dia percayai. Demikian pula sebaliknya. Orang yang menjalankan firman Tuhan itu adalah orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya dia lakukan itu. Beberapa khotbah memberikan gambaran bahwa dua macam dasar bicara tentang pondasi. Namun jika kita cermati dengan benar, dua macam dasar bicara tentang di mana rumah tersebut didirikan. Bukan tentang pondasi rumah dalam atau tidak, berkualitas atau tidak. Setiap orang yang membangun rumah pasti punya standar kedalaman pondasi. Yang membedakan adalah apakah mereka memperhitungkan struktur tanahnya atau tidak. Itu yang membedakan. Itu yang Tuhan sedang gambarkan. Karena itu perikop ini menggambarkan kekuatan dari melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang benar-benar percaya terhadap kekuatan firman tersebut. Orang itu percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Berarti orang tersebut meletakkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup dan ketaatan mereka. Dan ketaatan mereka itu dibuktikan dengan mereka menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika masalah datang menerpa, mereka tidak menjadi goyah karena mereka berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin akan menghadapi gelombang yang besar, tapi itu tidak akan menjadi masalah ketika mereka ada di atas batu karang. Itu gambaran ketika rumah dia dibangun di atas tanah yang strukturnya kuat, tanah yang berbatu, tanah yang tidak berpasir, dia berbatu, lalu pondasinya dibangun di atasnya itu, maka rumah itu dengan sendirinya saja secara struktur dia sudah kuat dulu. Itu gambaran ketika orang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya. Dia adalah orang yang memberikan hidupnya, meletakkan hidupnya di atas tangan Tuhan, di atas ketaatannya terhadap firman Tuhan. Karena itu orang yang meletakkan hidupnya digambarkan sebagai rumah yang di atas batu, dibangun di atas batu. Dia akan lebih kuat karena firman Tuhan bukan saja didengar, tapi firman Tuhan dilakukan sebagai bukti ketaatan. Di atas batu menggambarkan bahwa itu adalah cara kita menjalankan firman Tuhan, cara kita percaya terhadap firman Tuhan, bukti bahwa kita percaya pada firman Tuhan, itu adalah rumah dibangun di atas batu. Karena itu penting bagi kita untuk mencermati bahwa firman Tuhan itu harus dilakukan. Karena Tuhan Yesus membenci mereka yang hanya sekedar mendengar atau hanya sekedar tahu, bahkan yang mungkin mereka cuma sekedar membanggakan tentang kepengetahuan keteologian mereka. Namun apa yang mereka lakukan itu jauh dari firman Tuhan tersebut. Mereka pintar berkhotbah, tapi tidak bisa melakoninya. Kita ingat bahwa Bapak Gembala selalu katakan dan mengingatkan kita bahwa ketika engkau mau membawakan firman Tuhan, tidak usah memakai akal pikiran yang pintar-pintar, tapi gunakan dulu firman Tuhan yang pernah engkau dapatkan, yang kita nikmati, dimakan dulu, dicerna dulu, dinikmati dulu. Artinya apa? Ketika kita punya satu pengalaman terhadap firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar khotbah kita. Sehingga khotbah kita itu menjadi satu rema bagi orang lain. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36 di sana menunjukkan bagaimana Yesus sangat membenci kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Di sana penuh dengan kata-kata celakalah, celakalah engkau ahli Farisi, orang yang munafik, bodoh dan buta terhadap kehidupan. Gambaran orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir adalah gambaran kehidupan ahli Taurat yang munafik, bodoh dan buta. Mereka lihat bagaimana orang-orang Farisi merupakan satu objek yang digambarkan Yesus sebagai orang yang anti terhadap Kristus. Mereka punya kemampuan firman Tuhan yang baik. Mereka punya kemampuan mengenal firman Tuhan yang baik. Tapi satu hal yang mereka tidak lakukan adalah mereka tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Sebaliknya, bahkan dengan kemunafikan mereka membuat orang lain tidak menjadi percaya pada Tuhan. Mungkin dia jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka.
Mereka memamerkan kehidupan saleh, namun mereka menutup hati mereka terhadap sesama. Banyak hal yang Tuhan tunjukkan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36. Itu merupakan gambaran kebencian Yesus terhadap orang-orang Farisi. Jangan sampai itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini adalah tantangan kehidupan rohani kita. Seringkali orang Kristen senang sekali mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus dari pengkhotbah terkenal atau merasa terberkati dengan khotbah tersebut. Itu tidak salah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka hanya memilih firman Tuhan yang menurut mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Firman Tuhan yang diterima dalam firman Tuhan yang hanya memuaskan kebutuhannya sendiri. Mendatangi ibadah-ibadah KKR hanya untuk berdoa terhadap dirinya sendiri, dan kekristenan itu diumpamakan sebagai cara Tuhan untuk menolong dirinya sendiri. Padahal ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi murid Yesus. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya diberikan kepadamu. Artinya, fokus kita bukan pada kebutuhan materi kita semata, tapi fokus kita adalah menjadi murid Yesus yang hidup sama seperti Kristus hidup. Orang-orang yang hanya memuaskan kehidupannya sendiri, orang-orang yang mengejar materi dan menggunakan Tuhan, mengumpamakan Tuhan sebagai seorang yang Santa Claus, Sinterklas, yang membawa satu perbaikan dalam kehidupan mereka. Itu adalah gambaran orang-orang yang bodoh. Mereka yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka yang menempatkan Tuhan tidak pada tempatnya. Karena itu Bapak Ibu semua, kita di gereja kita, khotbah-khotbah disampaikan dengan lebih fokus pada bagaimana kita memahami maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Setiap firman yang kita pelajari itu diajarkan dengan lebih sederhana agar kita bisa menjalankan firman Tuhan. Tujuannya adalah khotbah tersebut bisa dijalankan. Khotbah firman Tuhan tersebut bisa dipahami lalu dijalankan dengan baik. Itu tujuan utama dari firman Tuhan yang diberikan di dalam gereja kita. Bagaimana kita menjalankan firman Tuhan? Tentu semua bergantung dari kemampuan kita untuk memahami firman Tuhan. Maka hal yang ketiga yang kita harus lakukan adalah kita harus pelajari bagaimana kita menjalankan firman Tuhan. Tapi sebelum menjalankan firman Tuhan, kita harus memahami. Nah, ini yang sering jadi masalah. Ada 3 hal mengapa orang tidak menjalankan firman Tuhan. Yang pertama, orang tersebut tidak memahami maksud dari firman Tuhan. Ketika kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Kita butuh merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kita mungkin harus mendengarkan berulang-ulang atau kita harus menulis firman Tuhan tersebut, poin-poinnya, lalu kita baca ulang. Nah, tapi ada orang yang mungkin tidak mengerti apa yang dia pelajari. Mengapa? Karena firman Tuhan yang diterima itu mungkin hanya sepotong. Mungkin karena dia tidak fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dia sibuk sendiri seperti Marta dan Maria. Keduanya menjamu Yesus dengan baik. Tapi Maria memilih yang terbaik. Sedangkan Marta dia sibuk dengan kebutuhan jasmani yang dia siapin. Semua terasa penting. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah ketika Yesus duduk untuk bicara. Duduklah mendengarkan. Sama dalam ibadah. Tidak ada bagian dari ibadah yang tidak penting atau yang lebih penting dari satu yang lain. Semuanya penting. Tapi ketika mulai berkhotbah, pembawa firman mulai berkhotbah, duduk dan dengarkan. Itu penting sekali. Siapapun yang membawakan firman Tuhan, dia dipakai Allah untuk menyampaikan satu kebenaran. Dan itulah mengapa ketika kita tidak fokus terhadap firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah mengapa firman Tuhan tidak bisa dipahami oleh orang lain, orang-orang. Karena mereka hanya
mendengar sepotong. Mereka hanya mendengar apa yang dia inginkan. Mereka tidak fokus terhadap firman Tuhan. Alangkah lebih baik jika firman Tuhan yang kita dengar, meskipun kita sudah dengar, kita susah untuk memahami, kita diskusikan. Karena itulah kenapa ada kelompok-kelompok kecil yang dibangun di gereja kita, supaya apa? Firman Tuhan itu kembali dibahas. Firman Tuhan itu kembali direnungkan bersama, sehingga kebutuhannya itu akan terjawab bersama. Yang kedua, kenapa orang tidak menjalankan firman Tuhan, yaitu karena orang tersebut tidak meyakini firman Tuhan. Orang yang tidak menjalankan firman Tuhan sering juga karena dia tidak yakin terhadap firman Tuhan tersebut. Mereka mempertanyakan firman Tuhan. Meskipun mereka mengaku percaya dan memiliki iman terhadap Yesus, namun tindakan mereka masih jauh dari firman Tuhan. Mereka mempertanyakan, mungkin mereka mempertanyakan apakah memang masih kompatibel firman Tuhan tersebut di era sekarang. Tapi saya katakan Bapak Ibu, firman Tuhan itu dia masih ada dan masih pas untuk saat ini. Bahkan untuk 1000 tahun ke depan, dia masih sesuai dengan kehidupan. Kadang ada orang yang bercanda, jadi orang Kristen tuh susah. Kenapa? Ketika kamu ditampar pipi kananmu, kamu harus memberikan pipi kirimu. Gitu. Ketika bajumu diminta, kamu berikan juga celanamu. Gitu. Tapi mereka tidak memahami bahwa memahami firman Tuhan tidak letterlock seperti itu. Memahami firman Tuhan adalah ketika kamu ditampar, kamu disakiti, tidak perlu membalasnya. Ketika kamu mengampuni mereka, kamu seperti meneletakkan bara api di atas kepala mereka. Mereka akan semakin panas, semakin menjadi-jadi. Tapi satu hal, engkau sudah memenangkan peperangan tersebut. Tidak penting hari itu engkau dipermalukan, tapi hari itu engkau telah memenangkan peperangan. Kenapa? Karena engkau akan terlihat bijaksana daripada mereka yang mengumbar emosi, yang berusaha merosting orang, menjatuhkan orang, membuat orang itu malu. Mereka yang mempermalukan orang lain tidak pernah mendapatkan satu tempat yang berharga di depan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang akan berhati-hati terhadap mereka yang terbiasa atau mereka yang suka menghina orang lain. Karena itu ketidakpercayaan ini terhadap firman Tuhan itu seringkali timbul karena kita mempertanyakan. Ketidakpercayaan ini timbul karena mungkin ada rasa trauma di dalam masa lalu kita, sehingga dia tidak mudah percaya pada siapapun. Atau karena kekhawatiran yang berlebihan, panik, tidak mampu berpikir. Tapi akhirnya saya katakan Bapak Ibu semua, ketika orang sudah terjepit, dia akan kembali kepada Tuhan. Tapi pada saat dia kembali pada Tuhan itu, kondisi mereka tidak pernah lebih baik dari awal mereka berusaha sendiri. Karena itu, kalau ujung-ujungnya kembali pada Tuhan, lebih baik hari ini kita sadari, kita serahkan dari pertama kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai tergeletak dulu, baru kita kembali pada Tuhan. Karena itu, yakini firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa orang tidak menjalankan firman Tuhan? Karena orang itu memiliki prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal ketiga ini sering kita jumpai dan kita temui. Malah beberapa dari kita mungkin mengalami hal tersebut. Minimal pernah mengalami lah. Prinsip hidup terbentuk dari apa yang kita pelajari. Saya pernah bicara tentang hikmat, prinsip. Saya bicara tentang integritas, hati. Nah, itu adalah kata-kata sulit yang ada di firman Tuhan. Apa yang kita alami dan apa yang menjadi lingkungan kita itu akan membentuk prinsip hidup kita. Apa yang pendidikan kita, pengalaman kita, dan lingkungan kita itu adalah pembentuk dari kehidupan kita tentunya. Nah, kehidupan yang keras, pendidikan yang keras, pengalaman yang keras itu akan menghasilkan jiwa yang keras, prinsip yang keras dan kaku. Sehingga ketika firman Tuhan masuk, dia tidak bisa menusuk dalam. Karena apa? Karena kita sudah membentengi diri kita. Prinsip hidup kita sudah terlalu kuat. Karena apa? Kita akan percaya. Saya bisa melewati masa-masa ini karena saya memiliki prinsip hidup. Karena itu ketika dia mendapatkan satu prinsip kebenaran dari firman Tuhan, dia tidak mudah percaya. Dia baru bisa percaya ketika mereka terbukti bahwa prinsip hidup itu tidak menyelamatkan mereka dari permasalahan yang bertubi-tubi. Karena itu firman Tuhan
ketika kita dengarkan, kita harus menyingkirkan segala macam prinsip, mengosongkan dirinya. Seperti Yesus mengosongkan dirinya sebagai anak Allah. Dia mengosongkan dirinya dan dia menjadi sama seperti manusia. Atau budaya kita, adat istiadat kita. Seringkali saya selalu ucapkan bahwa tidak semua budaya bertentangan dengan kehidupan kita. Firman Tuhan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi satu hal, kita harus memfilter budaya tersebut agar sesuai firman Tuhan. Bukan firman Tuhan difilter dari adat istiadat. Bukan dicocok-cocokkan, tapi diambil alih. Ketika kita mitoni atau kita 7 harian, 30 harian, itu kita ambil sebagai bagian dari ucapan syukur. Bahwa hari ini kita berdoa bersama untuk memperingati, untuk berdoa atas apa. Orang seringkali tersandung untuk tidak menjalankan firman Tuhan karena dia lebih memilih adat, istiadat, budaya, tradisi, prinsip hidup. Tapi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua itu tidak akan berguna ketika kita bertemu dengan kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah itu sifatnya mutlak, tidak tergantikan. Karena itu mari hari ini belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Bangun dan berpegang teguh kehidupan kita pada firman Tuhan. Jalankan firman Tuhan sebagai bentuk dan bukti ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biar kami jadi pelaku firman Tuhan agar kami menjadi seorang yang bijaksana, yang membangun hidup kami di atas Tuhan, di atas firman Tuhan. Sehingga kami ketika kami menjalankan hidup kami hidup dalam kebenaran Allah, hidup dari kuasa firman Tuhan, hidup dari kuasa mujizat-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak berguna tanpa Engkau, tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada dalam hidup kami, segala perkara dapat kami tanggung karena kami bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau di pihak kami, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kami. Tidak ada satupun pintu yang Engkau telah buka dapat ditutup oleh orang lain. Dan itu kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, menjamin kehidupan kami, menjamin kesejahteraan kami, menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati kami, Roh Kudus menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Engkau juga memberkati Bapak Gembala agar segera bisa kembali pulih sedia kala dan sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah menolong kami, memberkati kami setiap pekerjaan kami, ladang kami, kesehatan kami, keluarga kami, dan lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.